Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan karena satu hari yang baru dan kesempatan lagi untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan melalui Sekar Semakin Dekat dengan Kristus. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk satu hari baru yang Kau berikan kepada kami. Dan kami sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk kami boleh menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni dan sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan, dan kami mau merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memberi kami kerendahan hati, membuka pikiran kami dan hikmat yang dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan memberikan kami kemampuan untuk menaatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tema Sekar kita pagi hari ini adalah buang jauh kebencian. Ada dua bagian nas Alkitab yang akan kita baca. Pertama dari Roma 12 ayat ke-17 sampai dengan 19. Ayat ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Satu lagi terambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 2 ayat ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya. Di dalam percakapan kita sehari-hari dengan sesama, seringkali kita mendengar seorang berkata, aku benci dia. Ya. Hanya sekedar lontaran perasaan, tidak suka, sampai kepada ungkapan kemarahan dari hati yang penuh dengan kebencian. Sebetulnya apa sih arti kebencian itu? Kebencian itu berarti suatu perasaan negatif karena tidak suka dengan sesuatu atau seseorang yang bertumpuk-tumpuk sekian lama dipendam dalam hati sehingga pada akhirnya melahirkan satu emosi yang kuat untuk mengadakan tindakan pembalasan atau membalas dengan baik perkataan maupun juga dengan perbuatan kekerasan. Apa penyebab kebencian? Ada dua bagian yang kita dapati, yaitu yang pertama, dari luar dirinya sendiri. Ya. Sesuatu yang dialami, sesuatu yang buruk, perlakuan tidak adil, ataupun juga perlakuan buruk yang dia terima selama ini terus-menerus, baik di dalam keluarga maupun di dalam pergaulan. Semuanya itu memberi satu image ataupun dampak ke hati yang tidak suka terus dipendam karena tidak mampu membalas. Itu dari luar dirinya. Perlakuan buruk misalnya selalu diperlakukan tidak adil atau selalu buruk di mata orang tua dibandingkan dengan saudara lain. Bahkan mungkin juga mengalami tindak kekerasan yang sering kali dialami. Sedangkan di dalam pergaulan mungkin dibuli oleh teman, oleh sesama, karena kekurangan fisiknya ataupun juga karena kekurangan di dalam hal prestasi yang lain, di dalam kemampuan ataupun juga mungkin karena ekonomi keluarga. Sedangkan penyebab dari dalam diri sendiri itu adalah sifat buruk dari dirinya sendiri seperti iri hati sehingga menimbulkan satu kebencian dan tidak bisa melihat orang lain yang lebih baik, melihat keberhasilan orang lain, dan dia sendiri tidak bisa menerima kelemahan dirinya. Sehingga semua itu dipendam dan melahirkan kebencian dalam hati, bahkan kemarahan kepada Tuhan. Ya. Kebencian adalah dosa di mata Tuhan. Ya, karena bertentangan dengan pribadi dan sifat Allah yang penuh kasih.
Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah banyak kali memberikan nasihat ataupun melarang kita untuk membenci dalam hati. Salah satunya yaitu Imamat 19 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ya, jadi di dalam hati pun kita dilarang untuk membenci saudara kita. Sedangkan 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi bagaimana mungkin pembunuh itu bebas dari hukuman karena dosa. Ya. Kebencian yang dilampiaskan dengan tindakan perbuatan pembalasan itu juga bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi kita baca di dalam Roma 12 ayat 17-19. Karena Allah sudah melarang untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya kita juga tidak menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Sebagai dosa, kebencian sudah pasti berdampak merusak. Baik diri sendiri maupun merusak relasi dengan Tuhan dan sesama. Ya. Kebencian membuat hidup tidak lagi ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Semua tenaga, waktu terkuras habis hanya memikirkan bagaimana untuk membalas atau bagaimana untuk melampiaskan kebencian. Ya. Sebagai orang percaya, mungkin kita mengatakan kita mengasihi Allah. Ya. Tapi kalau kita membenci saudara di dalam hati kita, firman Allah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan bahwa kita adalah pendusta. Jadi kalau kita membenci dalam hati, walaupun kita mengakui kita mengasihi Allah, kita adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, bagaimana mungkin ia mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Jadi benci itu adalah bertentangan dengan kasih. Kebencian membuat seseorang juga masih hidup di dalam kegelapan. Seperti tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Kegelapan identik dengan dosa. Di dalam kegelapan tidak mampu orang melihat dan merasakan kasih Allah. Tidak mampu melihat kebaikan yang dari Allah kepada dirinya dan juga tidak mampu melihat kebaikan atau kelebihan orang lain. Kebencian juga menimbulkan pertengkaran, bahkan bisa mengakibatkan melakukan pembunuhan, seperti yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel adiknya di dalam Kejadian pasal yang keempat. Ataupun Saul yang karena iri hati membenci Daud dan terus berusaha mengejar dan berusaha membunuh Daud. Dia lupa akan kondisi dirinya yang semakin jauh dari Tuhan. Sebagai umat dari Allah yang penuh kasih dan melihat juga dampak tadi yang disebutkan, dampak buruk dari kebencian, maka sudah sepatutnya kita membuang jauh kebencian itu dari hati dan pikiran kita. Tidak memberi tempat untuk kebencian. Jikalau kita ada perasaan tidak suka kepada seseorang, maka kita perlu hati-hati, kita perlu waspada supaya kita segera membuang jauh-jauh dari hati kita. Karena membenci dalam hati saja pun tanpa melakukan sesuatu yang jahat itu tetap sebagai satu pembunuhan di mata Tuhan. Alkitab banyak memberi nasihat bagaimana untuk hidup berdamai, bagaimana hidup di dalam kebaikan kasih Tuhan dan menerima satu dengan lainnya. Di dalam Nat Sekar hari ini, dari Roma 12 ayat 17 sampai dengan 19, Rasul Paulus memberi nasihat. Yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi apakah kita hanya diam saja kemudian serahkan kepada Tuhan? Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, ini bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu melakukan hal yang baik kepada semua orang, termasuk juga kepada orang yang telah berbuat jahat atau yang menyakiti kita. Dan sedapat-dapatnya hidup berdamai satu dengan lainnya, dengan semua orang. Ya. Tentu tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan ini.
Kalau kita hanya menahan diri saja untuk tidak membalas kejahatan, itu pun juga sudah suatu hal yang sulit. Apalagi jikalau kita harus melakukan yang baik sebagai balasan terhadap kejahatan yang kita alami. Sungguh sangat sulit. Ya. Tetapi bahkan Yesus sendiri mengatakan, mengajar murid-muridnya untuk mengasihi musuh kita, mendoakan dan memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita. Sungguh satu hal yang sangat-sangat sulit. Apakah tidak mungkin bagi kita untuk membuang jauh kebencian dan membersihkan diri dari segala dosa? Puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus bukan saja mengajar kepada muridnya, tetapi ia sudah melakukannya di atas kayu salib ketika ia memohon kepada Allah Bapa untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkannya. Sungguh satu teladan yang indah dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri pun juga berkata tidak membiarkan kita berjuang sendiri di dalam dunia ini. Ada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk terus berdekat dengan Tuhan, untuk terus ingat firman Tuhan dan memberi diri dipimpin serta dikuasai oleh Roh Tuhan yang kudus sehingga memberikan kita satu hikmat untuk menaati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi orang yang menang, bukan karena kita berhasil membalas kejahatan dengan perbuatan yang setimpal kepada seseorang yang menyakiti kita, tetapi menang karena kita berhasil membalas kejahatan dengan melakukan kebaikan sesuai dengan iman percaya kita kepada Kristus Yesus yang adalah teladan kita yang sempurna di dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan yang terus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami seringkali tergoda untuk membalas perlakuan buruk ataupun kejahatan yang kami alami dengan melakukan pembalasan ataupun bahkan mungkin hanya sekedar membenci di dalam hati. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa itu adalah sama dengan satu pembunuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi mampukan kami untuk melakukannya dengan terus berdekat dengan Tuhan, dengan terus memberikan hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, rendah hati, selalu belajar dan mau menerima kebaikan firman Tuhan, kebaikan kasih Tuhan, dan juga itu semua boleh kami lakukan terhadap sesama kami. Kami boleh hidup di dalam damai sejahtera dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas kembali di dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.